Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 139-141 Kerutan Presiden yang ganas. Qiao Yu tidak tahu bahwa tindakan gegabahnya menghalangi Kevin Ye dan Nindi Sue sama saja dengan mencari kematian. Saat itu, Qiao Yu mengerutkan kening dengan marah sambil melotot ke arah pasangan yang berzina di depannya. Dia tidak bisa menghentikan kecemburuan di hatinya yang membara. Jika menggigit seseorang tidak melanggar hukum, Qiao Yu akan langsung menerkam dan menggigit Kevin Ye hingga mati di tempat, barulah dia bisa meredakan kebencian di hatinya. Sambil mencengkeram pergelangan tangan Nindi Sue dengan erat, Kevin Ye tidak memberi Nindi Sue kesempatan untuk bergerak. Namun, tindakan Kevin Ye, di mata para siswa yang menonton dari jauh, terdengar agak ambigu dan tirani. Para penonton merasa bahwa tindakan berani Kevin Ye seolah-olah dia sedang bersumpah untuk berkuasa atas Qiao Yu. Siswa Qiao Yu, apa yang kamu inginkan? Jika tidak ada yang lain, silakan minggir. Anjing yang baik tidak akan menghalangi. Kevin Ye menyipitkan matanya saat dia melihat Qiao Yu. Kata-katanya terdengar sangat sopan, tetapi nadanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang tidak akan bisa diterima oleh orang normal. Seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Qiao Yu. Qiao Yu menggertakkan giginya, dan menatap Kevin Ye dengan tajam, "Ye bodoh, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Kalian telah melukai Zhao Longxing dan ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu?" Kemarahan menyerbu hati Qiao Yu, dan dia bergumam, "Tuan muda ini memperingatkan kalian berdua bahwa jika sesuatu terjadi pada Zhao Longxing, Tuan muda ini akan membuat kalian berdua menanggung akibat dari tindakan kalian." Kevin Ye menatap Qiao Yu dengan aneh, dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Melukai Zhao Longxing? Qiao Yu, aku tidak tahu apa yang kamu katakan." Kevin Ye ditarik keluar dari kelas dalam keadaan bingung. Apa yang terjadi di luar kelas tadi, Kevin Ye sama sekali tidak tahu. Oleh karena itu, ketika Qiao Yu memanfaatkan situasi Zhao Longxing untuk menyerang Kevin Ye merasa itu sangat aneh. Qiao Yu tertawa meremehkan, berdebat. "Ye bodoh, kau masih mencoba untuk berdalih. Lihat Zhao Longxing, ada jarum perak yang tertancap di tenggorokannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika kau pergi begitu saja, apa yang akan terjadi padanya?" Nindi Sue menyipitkan matanya dengan jijik, dan menyela, dia berani mengambil kebebasan dengan wanita ini, dia pantas mendapatkannya. Kau Qiao Yu menunjuk Nindi Sue, dia tidak pernah berpikir bahwa gadis secantik itu akan begitu sombong dan kasar. Hanya setelah Qiao Yu mengangkat Kevin Ye, dia melihat Zhao Longxing yang sedang berbaring di sudut dan mulutnya berbusa, tidak bisa bergerak. Itu juga salahnya bahwa dia tidak ada. Setelah meninggalkan kelas, Kevin Ye bahkan tidak memperhatikannya. Melihat jarum perak di leher Zhao Longxing, Kevin Ye tidak bisa menahan tawa getir. Dia melirik Nindi Sue di sampingnya dan berpikir dalam hati, tindakan gadis ini benar-benar sangat kejam. Jika aku tidak segera mencabut jarum perak panjang ini, dengan fisik Zhao Longxing, dia mungkin harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Memikirkan hal itu, Kevin Ye melepaskan tangan kecil Nindi Sue dan berjalan menuju Zhao Longxing. Nindi Sue tidak menghentikannya. Sedikit rasa ingin tahu muncul di wajahnya yang sedingin es dan kepala kecilnya miring ke samping. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Kevin Ye selanjutnya. Kevin Ye berjalan mendekati Zhao Longxing, dan perlahan-lahan mengusap tangannya di leher Zhao Longxing. Teringat bahwa Nindi Sue baru saja mengatakan bahwa jika ada yang berani menyentuh jarum perak ini, konsekuensinya akan sangat serius. Sangat mungkin Zhao Longxing akan menjadi sayur karena ini. Qiao Yu membuka mulutnya dan hendak berteriak, tetapi dia tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Sebaliknya, pada saat ini, senyum jahat tiba-tiba mengalir keluar dari wajah Qiao Yu. Seolah-olah Qiao Yu sedang menunggu sesuatu terjadi pada Zhao Longxing, dan saat Zhao Longxing menjadi linglung, Qiao Yu akan mengambil kesempatan untuk melemparkan semua tanggung jawab kepada Kevin Ye, dan pada saat itu, Kevin Ye bahkan tidak akan dapat menjelaskan seluruh tubuhnya. Namun, yang membuat Qiao Yu kecewa, Zhao Longxing tidak menjadi linglung seperti yang diinginkannya. Setelah Kevin Ye menjabat tangannya dengan lembut, jarum perak yang tertancap di leher Zhao Longxing tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, Zhao Longxing kembali normal dan memutar lehernya. Meskipun Zhao Longxing masih mati rasa di sekujur tubuhnya, tetapi dia mulai merasakan sesuatu. Zhao Longxing yang bersemangat segera berseru, "Baiklah, baiklah, aku bisa bergerak, aku bisa bergerak." Di bawah tatapan orang banyak, Zhao Longxing berdiri dengan gemetar. Meskipun dia masih bersandar di dinding, melihat wajahnya, dia tampak baik-baik saja.
Qiao Yu awalnya terkejut, tetapi setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kecewa. Sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Kevin Ye dan dia, Qiao Yu menggertakkan giginya dan berpikir, sialan, jalang ini benar-benar berani berbohong padaku. Dia jelas baru saja mencabut jarum perak dan baik-baik saja, tetapi dia masih mengancamku untuk mengatakan bahwa dia berubah menjadi sayuran. Anteknya yang paling setia, Zhao Longxing, telah pulih. Bukan hanya Qiao Yu tidak terkejut sama sekali, rasa kecewa yang mendalam telah muncul di wajahnya. Karena Qiao Yu sekali lagi kehilangan kesempatan bagus untuk berurusan dengan Kevin Ye. Setelah menyeka jarum perak di leher Zhao Longxing, Kevin Ye berjalan di depan Qiao Yu sekali lagi dan berkata dengan gembira, siswa Qiao Yu, kupikir kau membuat keributan besar dari hal yang tidak penting. Zhao Longxing baik-baik saja. Kevin Ye, kau Qiao Yu tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa menatap Kevin Ye dengan penuh kebencian. Cukup, berhentilah membuang-buang napas kita untuk 250 yuan ini, ayo pergi. Nindi Sue tidak bisa diganggu oleh Qiao Yu dan mengatakan itu padanya. Yang satu bermain-main, yang lain mengabaikan. Sikap Kevin Ye dan Nindi Sue sekali lagi sangat menyakiti hati Tuan Muda Yu. Qiao Yu hanya bisa menonton dengan tercengang saat pasangan itu berjalan melewatinya. Kebencian di matanya sudah menyerbu kepalanya, jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak siswa di antara mereka, Qiao Yu pasti sudah memuntahkan seteguk darah. Kevin Ye dan Nindi Sue berjalan satu demi satu ke sudut koridor. Di bawah tatapan semua orang, mereka meninggalkan gedung sekolah menengah. Apa yang terjadi hari ini? Si cantik ini benar-benar menerkam ke arah Ye bodoh satu persatu. Iri, cemburu, dan benci. Meskipun si cantik itu sedikit jahat, dia tetaplah kecantikan yang tak tertandingi. Ini sangat mudah bagi Ye bodoh. Baru setelah sosok Kevin Ye dan Nindi Sue benar-benar menghilang dari koridor, semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Di pintu masuk tahun kedua sekolah menengah, sepasang mata yang indah menatap dengan gugup ke sudut koridor, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tangannya memegang erat-erat sudut pakaiannya, dia menggigit bibirnya, menyebabkan hati Lin Sailing merasa sangat tertekan. Di lorong, Nindi Sue berjalan di belakang Kevin Ye. Dia melihat punggung Kevin Ye dengan rasa ingin tahu dan berpikir bagaimana dia melakukannya tadi. Bagaimana dia bisa mencabut jarum peraku dengan mudah dan melarutkan ki sejati yang kutinggalkan di jarum itu? Mungkinkah kata-kata kakeknya benar, bahwa dia ahli dalam bersembunyi? Dengan kesimpulan ini, wajah Nindi Sue tiba-tiba menampakkan sedikit kegembiraan dan harapan. Saat bel masuk kelas berbunyi, mobil sport merah muda yang diparkir di bawah gedung pengajaran mahasiswa tahun kedua perlahan mulai melaju. Dalam waktu singkat, mobil itu melaju dengan tenaga penuh dan menghilang dari kampus. Pada saat ini, dua kepala mencuat dari sisi gedung sekolah, dan suara tawa bercanda terdengar, Nuo, Mia Fang, lihat apa yang kukatakan, gadis ini tidak datang dengan niat baik, dia berhasil menipu Kevin Ye agar pergi. Sepertinya posisimu di rumah utama semakin terancam. Mata indah Mia Fang membeku, bibirnya sedikit menyipit, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak mampu menahan amarah dan keluhannya. Hei, Mia Fang, jika kamu tidak sedikit lebih berani dan lebih langsung, aku khawatir kamu tidak akan bisa menang melawan begitu banyak dari kita, kan? Lana Qin menambahkan minyak ke dalam api sekali lagi, tampak seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan, cek-cek, nona kecil saat ini benar-benar berani dan tidak terkendali, untuk benar-benar mengendarai mobilnya ke sekolah untuk berhubungan dengan Kaizi. Aku benar-benar tidak tahu mengapa mereka berdua mengendarai mobil mereka keluar untuk kelas yang begitu besar. Mungkinkah mereka ingin masturbasi hari ini? Semakin Mia Fang memikirkannya, semakin terkejutnya dia, dan semakin hambar kata-katanya. Namun, Mia Fang tidak punya pilihan selain menghentakkan kakinya karena khawatir. Dengan sedikit kecantikan seperti Nindi Sue sebagai pengemudi, Kevin Ye duduk di kursi depan mobil sport dengan santai. Dia sama sekali tidak merasa gugup dan merasa cukup puas. Sepasang mata dalamnya sedikit menyipit saat dia dengan nakal menatap si cantik kecil, Nindi Sue, yang sedang mengemudikan mobil. Nindi Sue saat ini mengenakan rok putih pendek dan juga memiliki sepatu hak tinggi yang mencapai lututnya. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Meskipun tidak nakal dan imut seperti yang terlihat di kuil Dong Yue, itu sedikit lebih dalam. Melihat Nindi Sue dari ujung kepala sampai ujung kaki, tatapan Kevin Ye mendarat pada sepasang kaki putih Nindi Sue bahkan lebih kurang ajar saat dia tersenyum dengan mata menyipit. Tiba-tiba, Nindi Sue berkata dengan suara dingin, singkirkan mata licikmu itu. Jika kamu berani melihat-lihat lagi, berhati-hatilah agar bibimu tidak menyadari gerakanmu ini.
Merasakan tatapan agresif Kevin Ye, Nindi Sue memberi peringatan. Namun, Kevin Ye tidak keberatan, dan terkekeh. Orang-orang mengatakan bahwa kamu adil dan cantik, dan dapat dengan mudah memikat seseorang, jadi apa salahnya hanya dengan penampilan. Lagi pula, terlihat baik adalah untuk dilihat orang lain. Mengapa kamu keberatan? Tidak masuk akal. Nindi Sue mendengus, es di wajahnya semakin dingin. Kevin Ye sebenarnya berdebat dengan si cantik kecil di depannya, menggodanya tanpa henti. Aku berkata, si cantik Sue, kemana kamu membawaku? Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Nindi Sue mengucapkan kata-kata itu kata demi kata, seolah-olah dia benar-benar tidak ingin menjawab pertanyaan Kevin Ye. Sejak terakhir kali dia ditipu oleh Kevin Ye di kuil Dongyue, Nindi Sue tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap Kevin Ye. Jika kakeknya tidak memerintahkannya untuk benar-benar bertemu Kevin Ye, Nindi Sue tidak akan pergi ke sekolah menengah untuk menemuinya secara terbuka. Kevin Ye menghitung dengan jarinya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi jenaka, itu tidak benar. Menurut tanggalnya, penyakit Old Sue seharusnya masih ada setidaknya dalam waktu setengah tahun. Apakah sesuatu terjadi padanya sehingga mencariku dengan terburu-buru? Kevin Ye tampak bergumam pada dirinya sendiri, tetapi Nindi Sue, yang berada di sampingnya, mendengarnya dengan jelas. Tutup mulutmu yang bau itu. Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membuatnya tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Nindi Sue sangat marah sehingga setirnya mulai bergetar. Kevin Ye berpura-pura tersenyum dan berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, tidak perlu bersikap begitu galak, kan? Gadis memang selalu galak, tetapi mereka tidak imut, dan wajah mereka akan mudah berkerut. Nindi Sue melotot ke arah Kevin Ye dengan marah. Dia merasa bahwa jika dia terus bersama pria ini, dia akan segera menjadi gila. Bab 140 Kau tidak bisa hidup melewati tengah hari lusa. Lin Hai menutupi tanah untuk waktu yang lama, mengikuti gunung dan sungai, sekte besar itu hanya membutakan mata Kevin Ye. Anak baik, kupikir seperti inilah seharusnya orang kaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Hai benar-benar akan memiliki tempat tinggal yang bagus. Jika aku bisa menjaga keluargaku tetap aman di sini, itu akan luar biasa. Meskipun dibandingkan dengan tanah abadi di dunia abadi, villa pegunungan ini tidak tampak begitu istimewa atau kumuh. Namun, di wilayah Lin Hai, Villa Gunung Bulan Bintang dan setengah ini dapat dikatakan sebagai rumah besar yang paling mewah. Setelah menghentikan mobil sport di depan gerbang rumah besar Sue, Nindi Sue menatap Kevin Ye yang tampak seperti nenek Liu telah memasuki taman besar dengan wajah penuh penghinaan. Kamu ingin menetap di sini? Kurasa kita harus menunggu kehidupan kita selanjutnya. Apakah kamu tahu berapa harga rumah di sini? 8 juta di tanganmu bahkan tidak cukup untuk membayar sepeser pun. Nindi Sue dipenuhi amarah ketika dia menyebutkan 8 juta itu. Jika orang di depannya tidak begitu licik, bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkapnya dan menyebabkan tuan tua kehilangan 8 juta secara tiba-tiba? Ketika dia memikirkan hal ini, Nindi Sue langsung marah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Kevin Ye tidak menyukainya. Kevin Ye tidak marah dengan sikap Nindi Sue yang sombong, dia terus melihat-lihat villa setengah gunung itu. Tidak perlu dikatakan, tidak hanya lingkungan sekitarnya yang elegan, energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di luar. Tidak mengherankan bahwa orang-orang kaya dan berkuasa di Lin Hai akan bergegas maju untuk membeli rumah-rumah di sini. Berapa tinggi 3 orang di pintu masuk rumah Sue? Ada 2 pintu kayu merah setengah lingkaran di kedua sisi dan lentera digantung tinggi di atas pintu masuk. Hanya saja, pintu-pintu itu tidak menyala di siang bolong. Mengikuti jejak Nindi Sue, Kevin Ye melangkah ke halaman. Aroma tanaman obat menyerang lubang hidungnya, menyebabkan Kevin Ye tidak dapat menahan diri. Dari sekilas ke taman bunga yang tidak jauh. Meskipun tanaman obat di bumi adalah sampah dibandingkan dengan tanaman obat spiritual di dunia abadi, Kevin Ye masih memiliki kesan baik yang tidak dapat dijelaskan tentang bau obat yang dikenalnya. Di tengah halaman rumah Sue, ada meja dan kursi batu biru. Seorang lelaki tua duduk di tengah aula, penuh dengan energi dan vitalitas. Dia mengenakan pakaian bela diri putih dan tampak tenang dan tenang. Di atas meja ada 1 set perangkat teh cendana. Air mendidih-mendidih di dalam dendrobium, menggelegak dengan keras. Tetua itu dengan cermat mencuci 1 set cangkir teh kecil yang terbuat dari pasir ungu dengan tang kayu. Lelaki tua yang riang itu tak lain adalah Dr. Genius, Connor Sue. Kakek, aku kembali. Nindi Sue berjalan ke sisi Connor Sue dan memeluknya dari belakang. Aku telah menyelesaikan misi yang kau berikan padaku, aku sudah membawanya ke sini, bagaimana aku harus diberi hadiah? Connor Sue tertawa terbahak-bahak, baiklah, cool, cepatlah turun.
Kau sudah tidak muda lagi, dan masih anak-anak. Nindi Sue mendengus, menunjukkan ketidakpeduliannya pada Kevin Ye. Kevin Ye tertawa tak berdaya. Nindi Sue ini tampak seperti harimau betina yang bersiap untuk meledak, tetapi sekarang, dia berubah menjadi gadis kecil yang polos dan romantis di depan Sue tua. Tidak peduli apa, Kevin Ye tidak dapat menghubungkan Nindi Sue di depannya dengan Nindi Sue yang kurang ajar yang masih di sekolah menengah. Lelaki tua Connor Sue berbalik dan menatap Kevin Ye yang tidak jauh darinya sambil tersenyum, teman kecil Ye, ayo, jangan malu-malu. Sini duduk, pas banget buat nyobain dah Hong Pao-nya si kakek tua ini. Kevin Ye menatap wajah si kakek tua Connor Sue, dan tertegun sejenak. Dia mengernyit sedikit dan berpikir, Pak Tua Sue, penampilan yang tampak santai dan bahagia ini, tapi matanya redup dan pupil matanya berkaca-kaca. Ini tandanya kiamat sudah dekat. Kok bisa? Mungkinkah Pak Tua Sue mengalami situasi khusus dalam 2 hari terakhir? Kevin Ye melangkah pelan, dan berjalan santai ke samping Connor Sue. Secara kebetulan, teh Connor Sue baru saja diseduh, dia tersenyum bangga, dan memberikan secangkir teh kepada Kevin Ye. Nindi Sue menatap Kevin Ye dengan tidak puas, dan menggerutu dalam hatinya, ada apa dengan kakek hari ini, jubah merah besar di Gunung Wuyi ini adalah upeti dari Yanjing. Biasanya, kakek tidak akan mau mengeluarkannya untuk menghibur orang lain. Gak ngangka dia akan mentraktir anak ini minum hari ini, apa-apaan ini. Connor Sue tidak merasa ketidakpuasan dari cucunya, dia hanya tersenyum dan menatap Kevin Ye yang berdiri di sampingnya. Kevin Ye menerima cangkir itu dengan kedua tangan, lalu menyeret bagian bawahnya dengan satu jari sambil menjepit cangkir itu dengan 2 jari lainnya. Dia pertama-tama meletakkan cangkir itu di hidungnya dan mengendusnya. Kemudian, dia meminum semua Wuyi Mountain berpakaian merah yang sangat kuat ke tenggorokannya dalam 3 tegukan. Setelah menyeduh dengan hati-hati selama beberapa saat, dia kemudian menyeret cangkir teh dan mengembalikannya ke Connor Sue. Tindakan Kevin Ye sangat halus, setelah melihatnya, Connor Sue terkejut, dan berseri-seri, aku tidak pernah mengira bahwa teman kecil Ye adalah seorang ahli dalam jalan teh. Ahli apa? Kurasa dia hanya berpura-pura. Nindi Sue cemberut dan berkata dengan nada meremehkan. Keren, jangan kasar. Connor Sue langsung memarahi. Kevin Ye hanya tersenyum santai, dia tidak tahu banyak tentang upacara minum teh di bumi, dan itu tidak seperti yang dikatakan Nindi Sue. Gaya minum teh ini adalah sesuatu yang telah dikembangkan Kevin Ye selama bertahun-tahun. Orang-orang abadi kuno biasanya minum teh dengan cara ini, dan tidak banyak perhatian yang diberikan padanya. Namun, daya tarik gaya kuno ini kebetulan cocok dengan apa yang disebut upacara minum teh di atas balon. Dimarahi oleh Connor Sue, Nindi Sue langsung menjadi depresi. Dia mendengus dengan jijik pada Kevin Ye saat dia duduk di kursi batu, mengurus urusannya sendiri. Teman kecil Ye, jangan berdiri. Duduk. Connor Sue buru-buru berkata. Kevin Ye tidak berdiri dengan sopan saat dia duduk di samping Connor Sue. Hanya saja, Kevin Ye masih tidak berbicara, dan dengan hati-hati mengamati ekspresi Connor Sue. Connor Sue juga tampaknya telah menyadari sesuatu, sudut mulutnya sedikit bergetar saat dia tertawa canggung, teman kecil Ye, aku benar-benar lancang untuk mengundang teman kecil ke rumahku sebagai tamu. Aku harap teman kecil tidak tersinggung dengan ini. Kevin Ye membuka mulutnya dan berkata, Sue tua, apa yang kamu bicarakan? Aku berutang budi kepada Sue tua karena tidak meninggalkanku. Untuk dapat menempatkan pemuda ini di mataku, aku sudah sangat tersanjung. Dengan suara tiba-tiba, Kevin Ye melanjutkan, tolong jangan salahkan Sue tua karena mengunjungi kamu hari ini. Ai, temanku, kamu terlalu rendah hati. Kamu dan aku telah berteman begitu lama, mengapa kamu peduli dengan kepura-puraan ini? Dengan itu, Connor Sue menuangkan secangkir teh lagi dan memberikannya kepada Kevin Ye, jika teman kecil datang ke rumah orang tua ini, Anda adalah tamu terhormat saya, orang tua ini tidak akan minum alkohol seumur hidupnya, saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur, teman kecil, bagaimana kalau minum secangkir lagi? Kevin Ye menyipitkan matanya, dia telah melihat pikiran Connor Sue. Dia tidak menolak dan mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh di tangan Connor Sue. Namun, saat ini, ekspresi Connor Sue tiba-tiba berubah. Kedua tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan secangkir teh yang mantap dan kuat menerkam ke arah Kevin Ye. Sebenarnya, apa yang benar-benar dikuasai Connor Sue bukanlah cangkir teh di tangannya, tetapi tangan yang memegang cangkir. Tahap Ox Tiger meledak dengan kekuatan. Jika ini mengenai orang biasa di dada, maka dia pasti akan mati. Oleh karena itu, saat Connor Sue bergerak, dia mengamati ekspresi Kevin Ye dengan saksama.
Melihat bahwa Kevin Ye tampaknya telah merencanakannya, dia memutuskan untuk melupakan masalah ini. Jika tidak, tidak akan baik jika itu menyakiti kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Nindi Sue, yang berada di samping, juga menyadari ada sesuatu yang salah. Keterkejutan muncul di matanya, karena dia tidak mengerti mengapa mereka berdua bertindak begitu cepat. Dia mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tidak terkejut dengan serangan tiba-tiba Connor Sue. Kembali ketika dia masih di kuil Dong Yue, Kevin Ye telah melihat bahwa yang disebut Dokter Jenius ini adalah seorang ahli di sekte dalam. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki kerja sama kekuatan internal, Anda hanya akan dianggap sebagai Dokter Jenius. Tangan Connor Sue terkulai ke bawah, dan langsung menuju ke dada Kevin Ye. Hal yang paling mengesankan adalah, teh di cangkir Anda tidak tumpah sedikit pun. Kevin Ye terkekeh, dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan menyambut serangan itu. Ketika mereka berdua melakukan kontak, wajah Connor Sue memucat. Hatinya langsung melonjak dengan emosi. Pada akhirnya, Connor Sue adalah seorang lelaki tua yang berusia 70 hingga 80 tahun. Bahkan setelah berlatih sepanjang hidupnya, dia masih tidak bisa memahami berat badan seorang bocah nakal. Ketika kekuatan tinju itu memasuki tubuh Kevin Ye, itu seperti lumpur yang mengalir ke laut, tidak ada riak yang terlihat. Setelah bersentuhan, keduanya secara bersamaan menarik tangan mereka. Cangkir teh yang terisi penuh dengan teh itu terlempar ke udara oleh gelombang udara yang besar. Connor Sue dan Kevin Ye berdiri, keduanya bergerak sangat cepat, mengelilingi meja batu sambil bertukar gerakan. Setelah 3 putaran, keduanya bergerak ke posisi yang berbeda dengan punggung mereka saling berhadapan. Gerakan mereka sangat lincah, dan Nindi Sue, yang cepat ke samping, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, cangkir teh di langit perlahan jatuh. Kevin Ye mengulurkan tangannya, dan dengan mantap menerima cangkir teh itu dengan ujung jarinya. Dia meletakkan cangkir teh itu di hidungnya dan mengendusnya. Kemudian, dia menghabiskannya dalam satu tegukan sambil tersenyum. Di sisi Kevin Ye, dia tenang dan tenang. Namun, wajah Connor Sue pucat pasi, dan dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum dia berhasil berdiri kokoh di atas kakinya. Sambil tersenyum getir, Connor Sue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan putus asa, sungguh, setiap generasi memiliki bakat, dan setiap orang telah bertindak genit selama ratusan tahun. Tampaknya orang tua ini benar-benar sudah tua. Connor Sue menoleh dan menatap Kevin Ye, teman kecil, kamu memang menyembunyikan kekuatanmu dengan baik, di usia yang begitu muda, kamu telah mencapai level puncak Ox Tiger, kamu benar-benar layak dihormati. Keduanya kembali duduk di bangku batu. Kevin Ye terkekeh, Sue tua terlalu memujiku. Kalau bukan karena Sue tua menderita penyakit lama di masa jayanya, kultivasinya pasti sudah ditekan dengan paksa. Dalam 45 tahun ini, dia takut dia sudah menembus tahap gajah naga. Bagaimana mungkin bocah ini bisa menandingimu? Connor Sue tertawa. Meskipun dia tahu bahwa Kevin Ye hanya memujinya, dia tetap menikmatinya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kevin Ye dan berkata, teman kecil, aku tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan sekarang, ini yang ingin aku uji, kuharap teman kecil tidak akan menyalahkanmu. Sue tua terlalu serius. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan orang yang masih hidup, jadi wajar saja untuk berhati-hati. Nindi Sue menatap mereka berdua dengan bingung, karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang mereka katakan. Akan tetapi, Dr. Jenius Connor Sue tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, teman kecil memang bukan orang di kolam renang, dengan satu kalimat saja, kau telah menghancurkan surga. Sepertinya teman kecil sudah tahu alasan orang tua ini mengundangmu ke sini hari ini. Kevin Ye menjadi serius dan mengangguk. Jika memang begitu, maka orang tua ini tidak akan memaafkanmu. Dari sudut pandang teman kecil, menurutmu berapa hari lagi orang tua ini masih hidup? Namun Connor Sue begitu riang menghadapi kematian, itu sungguh mengagumkan. Hanya saja Connor Sue telah menanam jarum ilahi ke-8 kepunahan sendiri, dan tahu dengan jelas bahwa ia masih memiliki beberapa hari lagi untuk hidup. Pertanyaan ini hanyalah sebuah ujian. Bagaimanapun, untuk membiarkan seorang dokter jenius menyerahkan hidupnya kepada orang lain untuk dirawat dan mempertimbangkan kemungkinan penyakit akibat kerja, ia harus sangat berhati-hati. Kevin Ye membuka mulutnya dan berkata terus terang, Sue tua pertama-tama menderita penyakit lama dan kemudian dia terluka parah. Menurut pendapatku, kamu tidak akan bisa hidup lebih lama dari sore hari lusa. Bab 141 Kevin Ye pergi ke neraka. Omong kosong. Mendengar kata-kata Kevin Ye, wajah Nindi Sue berubah menjadi hijau, dan segera meneriakkan kata-kata kasar. Pada saat ini,
Nindi Sue begitu cemas hingga hampir menangis. Dia tersedak oleh isak tangis. Kevin Ye, aku memperingatkanmu, jika kamu berani mengutuk kakekku lagi, bibiku akan menusukmu sampai mati dengan jarum perak. Kevin Ye tidak menyangka bahwa reaksi Nindi Sue akan begitu intens setelah mendengar apa yang baru saja dikatakannya. Melihat bahwa air mata Nindi Sue sudah ada di matanya, Kevin Ye hanya bisa mengangkat bahunya ke arah Connor Sue, menunjukkan bahwa dia sangat tidak bersalah. Faktanya, Nindi Sue telah dengan jelas mendengar kata-kata yang ditinggalkan Nalan Hun malam itu sebelum dia pergi. Connor Sue telah menggunakan teknik peleburan 8 jarum dewa untuk melepaskan kekuatan internalnya sendiri, memaksanya untuk menggunakan sisa kekuatan hidupnya, jadi kekuatan hidupnya hanya bertahan 3 hari. Hanya saja Nindi Sue tidak mau mempercayai kebenaran ini. Mengenai cucu kesayangannya, Connor Sue tidak punya solusi. Melihat Nindi Sue hendak menangis, Connor Sue hanya bisa menghela napas panjang, dan mendesah, baiklah, baiklah, Little Cold Hands, seperti kata pepatah, hidup dan mati adalah segalanya, kekayaan adalah segalanya. Kebenaran dari apa yang dikatakan Little Friend Ye, aku takut orang tua ini akan segera menemui ajalnya. Kakek, itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Kamu tidak akan mati, kamu pasti tidak akan mati. Nindi Sue memeluk leher Connor Sue dan menangis. Menyentuh lengan cucunya sendiri, Connor Sue juga memiliki ekspresi yang sulit untuk dilepaskan, dan berkata dengan emosional, anak bodoh, manusia pada akhirnya akan mati, siapa yang bisa hidup selamanya. Dengan lembut menghibur Nindi Sue, Connor Sue berbalik dan berkata kepada Kevin Ye, maaf Little Friend Ye, aku telah mengecewakanmu. Bagaimana kamu bisa terhibur oleh sesuatu yang mendekati cinta? Kevin Ye berkata dengan tenang. Bagaimanapun, Kevin Ye sudah terbiasa dengan hidup dan mati di dunia abadi, jadi ketika gurunya meninggal, dia tidak pernah dalam suasana hati yang lebih baik daripada Nindi Sue saat ini. Melihat Nindi Sue saat ini, Kevin Ye merasa seolah-olah dia berada di waktu dan ruang lain dan melihat dirinya sendiri saat itu. Semua orang mengatakan bahwa dewa itu baik, tetapi dewa tidak akan pernah menjadi tua. Sebenarnya, siapa yang tahu bahwa bahkan yang disebut dewa akan mati? Di dunia ini, ada dewa dan hantu. Dewa surgawi memiliki rentang hidup terpanjang. Secara umum, bahkan dewa surgawi dapat hidup selama satu era atau 129.000 tahun. Namun, pada akhir era ini, ketika kesengsaraan besar tiba, berapa banyak dewa surgawi yang mampu bertahan? Di dunia abadi, makhluk abadi dengan kultivasi abnormal seperti Kevin Ye, bagaimanapun juga, sangat langka. Hidup dan mati selalu menjadi kontradiksi utama antara manusia dan manusia. Sekarang saatnya sudah dekat, Connor Sue hanya datang untuk mencari Kevin Ye untuk memberinya kesempatan bertahan hidup. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin mati di dunia ini. Setelah waktu yang lama, pasangan kakek cucu itu akhirnya tenang. Mata indah Nindi Sue berwarna merah. Meskipun Connor Sue sudah tua, dia masih mendesah panjang. Teman kecil Ye, ingatkan saat pertama kali kita bertemu, kau bisa tahu penyakit orang tua itu hanya dengan sekali pandang. Sekarang sepertinya teman kecil itu tidak hanya omong kosong saat itu. Alasan mengapa aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk menanyakan ini. Karena kau bisa melihat penyakit lamaku, apakah ada cara untuk mengobatinya? Setelah berputar-putar cukup lama, Connor Sue akhirnya menjawab topik utama. Kevin Ye menganggukkan kepalanya, tetapi dengan cepat menggelengkannya lagi. Ekspresi bingung Kevin Ye membuat Nindi Sue cemas, dan dia berkata dengan marah, saya katakan, Kevin Ye, apakah Anda punya cara untuk menyembuhkan kakek saya? Anda mengangguk dan menggelengkan kepala, apa maksud Anda dengan itu? Sambil mendesah, Kevin Ye berkata, jika itu sebelum kemarin, saya memiliki keyakinan untuk menyembuhkan penyakit lama Sue tua. Namun, bahkan jika disembuhkan hari ini, itu hanya akan bertahan selama beberapa tahun lagi. Bagaimanapun, Sue tua menghabiskan semua energinya yang tersisa untuk bertahan hidup beberapa hari ini. Nindi Sue tampak bingung, rasa sakit kehilangan orang yang dicintainya segera mengalir ke dalam hatinya. Namun, ekspresi Connor Sue dan Nindi Sue benar-benar berbeda. Meraih tangan Kevin Ye, Connor Sue berkata dengan gembira, teman kecil Ye, apakah Anda serius? Apakah Anda benar-benar dapat menyembuhkan orang tua ini dari penyakit lamanya? Tentu saja. Kevin Ye berkata dengan percaya diri, bahkan jika aku menyembuhkan semua luka di tubuhmu, itu tidak akan menjadi masalah. Sayang sekali kultivasiku saat ini tidak cukup. Begitu aku menggunakan tahap gajah naga, aku akan dapat membuat rumah lamamu hidup lebih dari 100 tahun tanpa khawatir. Bagus, bagus, bagus. Connor Sue sangat gembira, ia menarik jari-jari Kevin Ye dan tidak melepaskannya,
kegembiraan hidup membuatnya berseri-seri dengan gembira. Teman kecil memang bintang keberuntungan orang tua ini. Selama teman kecil dapat menyembuhkan orang tua ini dari penyakit lamanya, orang tua ini akan menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan teman kecil. Lagi pula, orang tua ini tidak hanya menyebut dirinya, Dokter Dewa. Kevin Ye mengangguk. Bagaimanapun juga, Connor Sue adalah pria yang berpengalaman, dan dengan sangat cepat, emosinya yang gembira menjadi tenang. Ia menyeduh secangkir teh untuk Kevin Ye dan bertanya sambil tersenyum, teman kecil, karena kamu bisa tahu bahwa penyakit orang tua ini sudah berusia 40 hingga 50 tahun, lalu apakah kamu tahu dari mana asalnya? Menghadapi pertanyaan Connor Sue, Kevin Ye berkata dengan tenang sambil mengetuk jantung Connor Sue dengan ujung jarinya, jika aku tidak jahat, maka penyakit lamamu ada di sini. Setelah jeda sebentar, Kevin Ye melanjutkan, sebenarnya tidak terlalu akurat untuk mengatakan bahwa dia menderita penyakit lama. Seharusnya lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia menderita cedera lama. Hanya saja aku tidak mengerti, siapa yang bersusah payah untuk memasukkan kekuatan internal ini ke dalam hatimu, dan tidak membiarkanmu mati dengan bahagia. Connor Sue mulai tertawa, dan mengangguk puas, teman kecil, penilaianmu memang tajam. Itu benar, hati lelaki tua itu telah ditusuk dengan jarum perak. Jarum perak ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Selama seorang praktisi memasuki tahap ular roh, mereka dapat menggunakan energi bawaan mereka untuk mengeluarkan jarum perak ini dari tubuh mereka dengan paksa. Mengalihkan topik, Connor Sue melanjutkan, kekuatan sebenarnya dari jarum perak ini bukanlah dirinya sendiri, tetapi ki sejati yang tercampur pada jarum perak. Lelaki tua itu menggunakan waktu 50 tahun untuk menggiling dan mencernanya perlahan, tetapi tetap tidak dapat mencernanya. Kurasa begitu. Satu jarum perak saja tidak masalah. Namun, posisi jarum perak ini terlalu istimewa. Begitu jarum ini dipaksa keluar dari tubuhnya, Zenki akan mengalir deras ke dalam hatinya. Betapa rapuhnya hati manusia, bahkan seorang seniman bela diri tidak dapat menahan energi sejati yang mengamuk seperti ini. Connor Sue mengangguk, itu benar. Oleh karena itu, orang tua ini telah menekan jarum perak ini dengan kekuatan batinnya sendiri selama puluhan tahun tanpa henti. Aku tidak menyadari apapun ketika aku masih dalam masa keemasanku, tetapi semakin tua aku sekarang, semakin tidak berdaya aku merasa. Teman kecil, kamu harus tahu bahwa metode sirkulasi ki untuk praktisi adalah menyerap ki ke dalam dantian. Namun, orang tua ini berbeda dari seniman bela diri lainnya. Titik meridian jantungnya telah diblokir oleh jarum perak, jadi mustahil baginya untuk mengalirkan zenki melalui dantiannya. Oleh karena itu, semakin tua mereka, semakin sulit bagi kekuatan internal untuk mengimbangi, apalagi meningkatkan alam mereka. Jika bukan karena orang tua ini ahli dalam pengobatan, menyegel beberapa titik akupuntur dan secara paksa menurunkan alamnya, akan sulit baginya untuk mempertahankan keseimbangan energi sejati di dalam tubuhnya. Connor Sue dan Kevin Ye mengucapkan kalimat ini tanpa maksud apapun. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah dikalahkan. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, Connor Sue pasti tidak akan menyembunyikan apapun. Dia harus memberitahu Kevin Ye semua yang dia ketahui. Dengan cara ini, Kevin Ye tidak akan kehilangan nyawanya karena penilaian yang salah dalam perawatan berikutnya. Pada akhirnya, Connor Sue hanya menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, apa yang dikatakan Connor Sue sangat berguna bagi Kevin Ye, jadi dia mendengarkannya dengan saksama. Selama ini, Nindi Sue, termasuk semua orang di keluarga Sue, tidak tahu tentang rahasia Sue tua. Jika bukan karena fakta bahwa tetua Connor Sue telah mengakuinya sendiri, maka rahasia ini akan dibawa bersamanya ke dalam kubur, dan menjadi rahasia abadi. Jadi ternyata apa yang dia katakan di kuil Dongyue semuanya benar. Kakek, ya, Anda memang memiliki penyakit lama. Nindi Sue berdiri di sana dengan linglung saat dia menatap Kevin Ye. Seolah-olah permusuhan dan permusuhannya terhadap Kevin Ye telah menghilang. Di sisi lain, Kevin Ye dan Connor Sue sama sekali tidak menyadari keheranan Nindi Sue. Bagaimana mereka berdua seperti pasien terminal dan tabib. Mereka berdua terus duduk dengan tenang di bangku batu, seolah-olah mereka adalah teman lama yang minum teh dan mengobrol. Dia sama sekali tidak mengerti betapa cemasnya Nindi Sue sebagai penonton. Connor Sue tertawa senang, mengusap tangannya dan berkata, baiklah, kondisi orang tua ini sudah dijelaskan, aku ingin tahu seberapa percaya diri teman kecilku. Kevin Ye terkekeh dan berkata dengan percaya diri, hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk mengeluarkan jarum perak ini dari tubuhmu adalah melindungi pembuluh darah jantungmu.
Hanya saja kamu menggunakan teknik rahasia untuk mengkatalisasi meridianmu dan secara paksa menguras kehidupanmu, ini sedikit merepotkan. Karena aku tidak tahu metode apa yang telah kamu gunakan, tidak baik bagimu untuk bertindak gegabah. Connor Sue melambaikan tangannya, aku tidak perlu kau khawatirkan tentang ini, selama kau bisa mencabut jarum perak di tubuhku. Aku bisa mengalirkan Zenki di tubuhku, jadi tentu saja, orang tua ini punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bagus, kalau begitu. Masalah ini tidak bisa ditunda, jadi mari kita mulai. Kevin Ye berdiri sambil tersenyum. Namun, Connor Sue tidak terlihat seperti akan berdiri, dan hanya tersenyum, teman kecil, mungkinkah kau sama sekali tidak ingin tahu siapa yang memberiku jarum perak ini? Ini tidak ada hubungannya dengan penyakitmu, jadi aku tidak perlu bertanya. Saat ini, aku hanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan jarum perak dari tubuhmu. Kevin Yesa tertawa dan menoleh ke arah Nindi Sue. Connor Sue tidak bisa menahan tawa, dan menganggukkan kepalanya dengan puas, seolah-olah dia menjadi semakin gembira dengan pemuda ini. Hanya ketika Kevin Ye berjalan di depan Nindi Sue mendapatkan kembali akal sehatnya. Matanya langsung berubah dingin, dan tepat ketika dia akan mencibir bibirnya dan mengatakan sesuatu, alis Kevin Ye berkedut dan wajahnya menampakkan senyum nakal. Tiba-tiba, sosoknya melintas saat dia berputar di sekitar Nindi Sue. Nindi Sue merasakan bayangan hantu bergoyang di sekelilingnya, dan kemudian, dia merasakan sebuah tangan dengan kejam mencubit pinggang rampingnya dan pantatnya yang kencang. Di bawah rasa malu dan marahnya, Nindi Sue sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak menyangka akan begitu bersemangat. Suara jahat Kevin Ye langsung terdengar di samping suara Nindi Sue. Telinga. Tentu saja, suara ini sangat pelan, jadi Connor Sue, yang berada di samping, tidak dapat mendengarnya. Dengan gemetar, Kevin Ye muncul lagi di depan Connor Sue. Dia memegang beberapa jarum perak di tangannya, dan dia sangat senang dengan dirinya sendiri saat dia melambaikannya ke arah Nindi Sue, yang menggertakkan giginya, si cantik Sue, aku akan meminjamkanmu beberapa jarum perak untuk kamu gunakan, apakah kamu keberatan? Nindi Sue kemudian menyentuh pinggangnya, merasa hampa. Ketika dia mengingat kembali bagaimana orang itu berani mencubit pantatnya tadi, dia segera menghentakkan kakinya dengan kebencian dan mengutuk, Kevin Ye, pergilah dan mati.